Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nuril Mawati dari kelas BC 222. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sustainable Development Goal terhadap pembangunan pendidikan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan lingkungan lain. Adapun tujuan lainnya yaitu mengakhiri kemiskinan, memastikan kehidupan yang sehat dan sejahtera, memastikan keadaan air bersih dan sanitasi untuk semua, dan membantu lingkungan inklusif yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, equity atau pemerataan adalah suatu perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan di dalam sektor ekonomi memfokuskan dalam peningkatan keahlian pekerja. Yang ketiga, energi. Prinsip energi yaitu ketika pembangunan infrastruktur yang memperhatikan penggunaan energi yang hemat. Yang keempat, ekologi. Prinsip ekologi merupakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan pelestarian lingkungan. Ada beberapa elemen penyokong tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, manusia, yang kedua, planet, yang ketiga, kesejahteraan, dan yang keempat, perdamaian. Adapun karakteristik pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan berkelanjutan antara lain, setiap tindakan harus memperkirakan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam. Adapun 4 pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu yang pertama, pilar pembangunan sosial. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan. Dan yang keempat, pilar pembangunan tata kelola. Selanjutnya, Sustainable Development Goal atau biasa disingkat menjadi SDG. Merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang diterbitkan pada September 2015. Tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goal atau SDG hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDG, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia
dalam mendukung SDG 2030. Mengapa pendidikan sangat penting dalam SDG? Pendidikan dasar sebagai jenjang pertama dalam sistem pendidikan memiliki peran penting dalam penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Negara telah mewajibkan agar setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di sekolah dasar akan memastikan setiap siswa memahami hubungan antara kesadaran manusia sebagai bagian dari alam dan sistem sosial di dalamnya, dan bertanggung jawab pada kelestarian alam untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Adapun 17 poin penting di dalam SDG, yakni terciptanya dengan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Kualitas pendidikan bukan hanya memerlukan dukungan guru saja, namun pemeran pemerintah untuk memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan juga sangat penting, apalagi untuk mencapai tujuan dari SDG, yaitu pemerataan pendidikan. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh untuk pemerataan pendidikan, yaitu dengan cara yang pertama, memberikan guru kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, menyelenggarakan pelatihan, workshop, atau seminar untuk meningkatkan kualitas guru. Cara yang kedua, biaya pendidikan untuk siswa SD, SMP, dan SMA ditanggung oleh pemerintah, sehingga setiap anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya pendidikan yang telah ada dengan memberikan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya, quality education. Quality education ialah salah satu program dari 17 program SDG yang memiliki tujuan menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Salah satu target penting dalam Sustainable Development Goals yaitu quality education atau kualitas pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia menjadi salah satu yang perlu dibenahi dan memerlukan pembangunan berkelanjutan. Indonesia membutuhkan pembenahan kualitas pendidikan untuk menjadi negara yang maju serta menciptakan Indonesia emas yang gemilang sesuai cita-cita bangsa Indonesia dari masa ke masa. Peran pendidikan memang penting dalam membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Maka dari itu, sudah sepatutnya pendidikan di Indonesia dikembangkan agar dapat mencetak generasi emas sebagai generasi penerus bangsa. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini
terbilang cukup baik, terbukti dengan banyaknya prestasi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Misalnya, prestasi dalam olimpiade atau penelitian tingkat mahasiswa yang mendapat pengakuan sampai di kancah internasional sekalipun. Namun, hal yang disayangkan adalah kurang meratanya kualitas tersebut di seluruh sekolah Indonesia, karena masih ada beberapa sekolah yang tidak memiliki cukup fasilitas untuk siswanya dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui, di daerah terpencil seperti Papua masih banyak anak-anak yang perjalanan sekolahnya harus menempuh jalan yang panjang dan sulit. Di sekolahnya pun hanya memiliki 1 atau 2 orang guru dan hanya terdapat 2 atau 3 kelas sempit. Apa tujuan quality education? Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri semakin bertumbuh dan berkembang, maka setiap individu juga memiliki kreativitas dan pengetahuan yang lebih tua. Adapun faktor-faktor yang menghambat kualitas pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan. Contoh penerapan kualitas pendidikan di Indonesia. Manajemen berbasis sekolah merupakan satu cara yang dapat digunakan guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam rangka menghadapi era globalisasi, diperlukannya visi yang bisa mengarahkan misi, rencana, dan segala usaha. Selain itu, peningkatan kemampuan intelektual seperti penguasaan, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi merupakan prasyarat mutlak untuk meningkatkan kualitas hidup. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.